Saudara, hari ini kita akan belajar satu topik yang menarik dan penting untuk setiap orang Kristen. Mari kita akan mulai dengan overview dari seluruh presentasi hari ini. Pertama adalah mengapa belajar teologi. Kemudian kedua, apa untungnya belajar teologi. Ketiga, apakah teologi dan doktrin itu sama. Keempat, apa hubungan teologi dengan ilmu-ilmu yang lain. Mari kita kupas bersama-sama. Bagian yang pertama, mengapa belajar teologi? Bukankah kita sudah ada Alkitab? Mungkin saudara seringnya mendengar kata-kata ini. Untuk apa belajar teologi? Kan sudah ada Alkitab. Apakah belajar teologi itu lebih penting daripada belajar Alkitab? Bukankah teologi itu ilmu yang tidak relevan dengan kehidupan Kristen sehari-hari? Ya, mungkin bukan hanya kita pernah mendengar pertanyaan-pertanyaan ini, bahkan kita sendiri mungkin pernah mengajukan pertanyaan ini. Mari kita akan jawab bersama-sama. Mengapa belajar teologi? Ada 4 hal yang kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah arti teologi. Teologi sebenarnya terdiri dari 2 kata, yaitu theos dan logos. Theos itu artinya Allah, dan logos atau logi itu artinya perkataan atau pengetahuan atau ilmu. Jadi kalau disambungkan, teologi artinya pengetahuan dari atau tentang Allah. Atau kalau saya boleh definisikan secara lebih luas, maka teologi adalah ilmu yang menjelaskan tentang Allah dan karya-karyanya. Nah, saudara melihat dari istilah ini saja, kita tahu bahwa teologi itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang Allah. Kalau saudara ingin tahu tentang Allah dan tentang apa yang dilakukan oleh Allah, maka saudara akan belajar teologi. Pernahkah saudara pengen tahu tentang Allah? Pasti ya, karena Allah adalah pencipta kita, Dia adalah juru selamat kita, maka kita pasti mau mengenal Dia dan senang mengenal Dia. Nah, karena itu saudara mempelajari nama atau istilah teologi saja, kita sudah tahu bahwa teologi itu penting karena itu pengetahuan tentang Allah. Nah, saudara, kenapa mengetahui atau memiliki pengetahuan tentang Allah itu penting? Karena kalau kita tidak punya pengetahuan tentang Allah, maka kita tidak bisa mengenal Allah. Tujuan hidup utama orang Kristen adalah untuk mengenal Allah. Itu adalah kerinduan kita dan itu kesukaan kita. Nah, dengan mengenal Allah, maka kita akan belajar mengasihi Allah. Saudara, saya umpamakan dengan orang yang sedang jatuh cinta ya. Dulu waktu kita masih muda, pernah mungkin kita mengalami hal ini. Ketika kita senang dengan seseorang atau jatuh cinta dengan seseorang, maka kita jadi pengen tahu segala sesuatu tentang dia. Rumahnya di mana, kesukaannya apa, siapa saja teman-temannya, kemana saja dia suka pergi, makanan apa yang dia sukai, dan lain-lain ya. Nah, saudara, sama seperti ketika kita jatuh cinta dengan Allah. Saudara ingin tahu nggak tentang Allah? Pasti saudara pengen tahu apa yang menjadi kesukaan Allah, saudara pengen tahu apa yang Allah lakukan, saudara pengen tahu sifat-sifat karakter Allah dan lain-lain. Nah, saudara bisa dapatkan semua itu dari teologi, karena teologi itu akan menolong kita menjelaskan apa saja yang saudara ingin ketahui tentang Allah, terutama karya-karyanya, apa saja yang sudah Allah lakukan, baik bagi alam semesta, baik bagi dunia, baik bagi hidup kita, ya. Nah, karena itu kalau saudara bilang saya nggak mau belajar teologi, artinya saudara nggak mau mengenal Allah. Bukankah itu sesuatu yang nggak mungkin, gitu ya? Untuk kita orang percaya, pasti kita pengen mengenal Allah. Nah, kenapa kita begitu percaya bahwa teologi itu bisa menjelaskan tentang Allah? Karena sumber teologi itu adalah Alkitab. Saudara tidak mungkin tahu dengan benar kalau itu bukan Alkitab yang menjelaskannya kepada kita. Nah, kita boleh percaya teologi itu akan menjelaskan tentang Allah karena sumber dari teologi itu adalah Alkitab. Dari menyelidiki seluruh kebenaran Alkitab, para ahli teologi menyusun pengetahuan yang sistematis dan lengkap tentang Allah dan karya-karyanya. Jadi ini bukan sembarang pekerjaan ya, tapi para ahli teologi dengan serius mempelajari seluruh kebenaran Alkitab, kemudian mereka melihat bahwa dari Kejadian sampai Wahyu, Allah sudah melakukan banyak hal
Kita bisa tahu banyak sekali tentang sifat-sifat Allah dari seluruh buku yang ada di dalam Alkitab. Nah, karena itu, saudara, sangat penting bagi orang Kristen untuk belajar teologi. Karena dengan belajar teologi, saudara meringkaskan seluruh kebenaran isi Alkitab, yaitu menceritakan tentang Allah itu sendiri. Nah, saudara, kita akan perlu belajar juga sedikit tentang metode teologi. Nah, ketika kita, karena ini adalah suatu ilmu, maka saudara tahu bahwa pasti ada metode di dalam penyusunan ilmu teologi ini. Nah, untuk memulai sesuatu metode penelitian, saudara harus punya presuposisi atau praanggapan. Nah, praanggapan apa yang dimiliki oleh teologi ketika kita memulai mempelajari atau menyusun atau mendefinisikan tentang teologi? Presuposisi kita adalah Alkitab adalah firman Tuhan yang mutlak benar, logis, dan koheren. Nah, itu harus menjadi pegangan utama di dalam kita menyelidiki teologi. Karena itu, saudara, ketika teologi disusun, presuposisi ini harus begitu kuat sehingga itu bisa menjadi pegangan utama kita, menjadi standar utama kita. Nah, saudara, para ahli menyusun teologi dengan cara menafsirkan seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Setiap bagian dari Alkitab yang memberikan penjelasan yang penting, memberikan prinsip-prinsip yang penting, memberikan pengajaran yang penting, maka dikumpulkan oleh para ahli. Ya, misalnya sifat-sifat Allah di dalam Kejadian, dari Kejadian 1 sampai Kejadian selesai sampai Wahyu, apa saja yang kita bisa belajar tentang sifat-sifat Allah? Oh, di dalam Kejadian dikatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini, berarti Dia Maha Kuasa. Berarti Dia maha luar biasa, ya. Karena itu seluruh bagian dari Alkitab yang berbicara tentang sifat Allah ini dikumpulkan semuanya, ya. Kemudian disusun sedemikian rupa sehingga menjadi satu sistem kepercayaan. Nah, saudara, kenapa Alkitab saja tidak cukup? Karena seluruh kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu tersebar, ada banyak ya, kebenaran tentang alam, kebenaran tentang Allah, kebenaran tentang sifat-sifatnya, kebenaran tentang manusia, kebenaran tentang Kristus, dan lain-lain. Seluruh kebenaran-kebenaran ini tuh tersebar di seluruh Alkitab. Kalau saudara membaca Alkitab, maka saudara, karena pikiran kita sangat terbatas, tidak mungkin kita ingat apa yang dipelajari di Kejadian dan juga apa yang dipelajari di buku-buku yang lain sampai di Perjanjian Baru, sampai seluruh Alkitab. Nah, karena itu para ahli memudahkan bagi kita, disusunlah semua kebenaran yang didapatkan itu lalu dikategorikan. Oke, ini tentang karakter Allah, ini tentang sifat-sifat Allah yang lain, ini tentang manusia, ini tentang dosa, ini tentang, nah berikutnya ya, seluruh tema-tema utama yang ada di dalam Alkitab dan prinsip-prinsip pengajaran yang paling utama yang diberikan di dalam Alkitab itu disusun sedemikian rupa sebagaimana layaknya ilmu, sehingga itu menjadi satu sistem kepercayaan yang sekarang kita percayai bersama-sama. Nah, saudara mengetahui beberapa hal ini, maka saudara tahu mengapa setiap orang harus belajar teologi. Teologi itu bukan hanya untuk hamba Tuhan, bukan hanya untuk para pendeta atau vikaris atau juga para penginjil atau pekerja gereja, tetapi teologi itu untuk semua orang. Kalau saudara ingin mengenal tentang Allah, maka saudara melakukan itu, belajar tentang Allah, maka saudara sedang berteologi. Ya, mau tidak mau saudara sedang berteologi. Nah, bagian kedua, apa untungnya ketika kita belajar teologi? Orang sering bertanya, keuntungan apa sih yang aku dapatkan kalau aku belajar teologi? Apakah teologi akan menolong aku belajar Alkitab dengan lebih baik? Apakah teologi bisa menjawab masalah hidupku? Nah, mari kita jawab bersama-sama ya. Apa untungnya belajar teologi? Pertama, dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, teologi memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah
dan itu akan menolong kita untuk mengasihi Dia. Nah, dari belajar teologi kita jadi tahu banyak tentang Allah. Pengetahuan tentang Allah menjadi sangat banyak dan menjadi komplit. Dan kalau saudara belajar terus-menerus akan menjadi satu pemahaman yang luar biasa. Karena itu dengan memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, maka kita akan juga semakin mengasihi Dia. Semakin tahu Dia, kita akan semakin mengasihi Dia. Nah, itu untungnya. Kalau saudara belajar teologi, artinya saudara belajar untuk mengenal Allah terus-menerus. Nah, ketika kita belajar terus-menerus kan saudara semakin mengetahui tentang Allah, semakin tahu luar biasanya Allah, semakin tahu betapa Allah mengasihi kita, semakin tahu betapa hebatnya Allah kita, sehingga saudara semakin jatuh cinta sama Dia, semakin hormat sama Dia, semakin memuliakan Dia. Ya, itu keuntungan pertama. Keuntungan yang kedua, teologi memberi pertanggungjawab iman yang tidak mudah disesatkan. Nah, kalau saudara belajar teologi, karena saudara itu mempelajarinya kan dengan satu sistematika yang baik, dengan satu metode yang baik. Dan seluruh buku, bukan hanya comot-comot ayat gitu ya, tetapi dari seluruh Kejadian sampai Wahyu, seluruhnya. Nah, itu menjadi satu sistem kepercayaan. Sehingga saudara ketika mempelajari Alkitab, saudara akan tahu banyak tentang apa yang kita yakini, apa yang kita percaya, dan apa yang menjadi pedoman untuk keyakinan kita. Nah, karena itu teologi sangat menguntungkan. Kalau saudara tahu banyak teologi, maka saudara bisa mempertanggungjawabkan iman saudara, bahwa iman yang saudara percaya itu bukan tumbuh di atas batu-batu kerikil gitu ya, tetapi di atas batu karang yang begitu kuat, sehingga saudara tidak akan mudah dijerumuskan, saudara juga tidak akan mudah disesatkan. Dengan belajar teologi, saudara tahu keyakinan yang benar itu yang seperti apa yang benar-benar Alkitab ajarkan kepada kita, itu kita bisa pegang. Ya, itu keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga, teologi menolong kita mempelajari Alkitab dengan sistematis, komprehensif, dan lengkap. Nah, kalau saudara belajar sendiri Alkitab, maka saudara tidak akan mungkin ingat seluruh apa yang saudara pelajari dari Kejadian sama Wahyu. Bahkan saya melihat banyak orang Kristen belum selesai membaca seluruh Alkitab ya, seluruh Kejadian sampai Wahyu. Nah, saudara sangat penting orang Kristen itu membaca seluruh Alkitab. Tetapi kalaupun kita membaca seluruh Alkitab dan kalau kita memilah-milah sendiri semua pengajaran-pengajaran yang ada di Kejadian sampai Wahyu, mungkin sampai bertahun-tahun kita nggak akan selesai untuk bisa mempelajarinya. Nah, ini kita sudah ditolong dengan teologi karena para ahli sudah menyusunkannya bagi kita, sehingga lebih mempermudah kita untuk mengetahui seluruh pengajaran yang ada di dalam Alkitab, dan kita bisa melihatnya secara lengkap gitu ya, bukan parsial. Sehingga kalau kita misalnya berbicara sesuatu tentang keyakinan kita, itu tidak hanya keyakinan yang kira-kira, tetapi ini yang sudah kita pelajari dari seluruh Alkitab dari awal sampai akhir, ya. Nah, karena itu mempelajari Alkitab sangat dengan sistematis dan komprehensif itu sangat penting, dan itu disediakan oleh teologi, ya. Nah, keuntungan yang keempat, kalau kita sudah mengenal Allah, kita sudah tahu prinsip-prinsip utama di dalam Alkitab, dan kita sudah mempelajari keseluruhan Alkitab, maka kita akan memiliki kehidupan rohani yang bertumbuh dan dewasa. Kalau kita punya pengetahuan yang lengkap dan benar, maka keyakinan iman kita itu akan menolong kita untuk bertumbuh lebih baik lagi. Nah, itu keuntungan yang kita dapatkan ya saudara, sehingga ketika kita belajar teologi itu bukan hanya untuk memenuhi kepala saudara dengan fakta-fakta atau dengan informasi, tapi untuk iman kita bertumbuh. Dan ketika iman kita bertumbuh, kita semakin menghormati Tuhan, kita semakin sungguh-sungguh mengasihi Dia, kita semakin menyembah Dia, kita semakin takut akan Dia, dan kita semakin kaya kehidupan rohani kita. Ya. Bagian ketiga, apakah teologi dan doktrin itu sama? Dari mana sih asalnya doktrin? Apakah semua doktrin itu pasti Alkitabiah? Ada berapa doktrin yang kita harus pelajari? Dan juga ada berapa macam teologi? Ya, kita akan
Jawab bersama-sama ya. Apakah teologi dan doktrin itu sama? Nah, kalau saudara bisa compare, teologi itu adalah hasil penafsiran keseluruhan isi Alkitab yang disusun sedemikian rupa untuk menjadi satu sistem kepercayaan. Jadi hasil penafsiran mempelajari teologi ini, atau kita sebut sering sebagai biblical theology, maka kita sekarang memiliki satu sistem kepercayaan. Orang Kristen itu percaya Allah itu yang seperti apa? Orang Kristen itu percaya tentang manusia dan kejatuhan dosa manusia itu seperti apa? Orang Kristen itu percaya tentang akhir zaman itu seperti apa? Orang Kristen itu percaya tentang pekerjaan Roh Kudus itu seperti apa gitu ya. Jadi itu menjadi satu sistem kepercayaan yang lengkap. Nah, sedangkan doktrin itu dilihat lebih banyak ke pengajarannya. Jadi tema-tema utama di dalam seluruh Alkitab itu apa saja, gitu ya. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu itu Alkitab berbicara tentang apa saja. Oh, banyak ya, pasti banyak sekali. Tetapi kemudian diambil intisarinya, diambil tema-tema utamanya saja, tidak seluruhnya, tapi tema-tema utama. Jadi biasanya di dalam doktrin itu ada yang membaginya menjadi 5 doktrin, ada yang 7, ada yang 9, ada bahkan yang 11 gitu ya. Jadi macam-macam tergantung dari aliran teologi yang dianut. Ya, tetapi kedua hal ini, teologi dan doktrin, itu sumbernya sama. Dua-duanya dari Alkitab. Nah, kalau ditanya apakah doktrin itu bisa tidak alkitabiah? Harusnya sulit sih ya. Karena doktrin itu kan mempelajari seluruh pengajaran Alkitab. Dan doktrin itu adalah kesimpulan atau tema-tema utama dalam Alkitab itu menjadi doktrin. Sehingga kalau disusun dengan benar, dengan prinsip yang benar, maka tidak mungkin doktrin itu tidak alkitabiah karena asalnya dari Alkitab. Demikian juga teologi. Teologi itu juga ya, teologi yang benar itu pasti alkitabiah. Nah, apakah mungkin tidak bisa? Kalau kita menafsirkan Alkitab secara salah, kita punya presuposisi salah, kita asal comot dan tidak lengkap di dalam kita melakukan penafsiran, bisa saja itu menjadi salah. Tapi secara ideal harusnya tidak. Kalau itu memakai cara yang benar, dengan prinsip yang benar, harusnya tidak. Ya. Nah, bagaimana teologi dan doktrin itu dibagi-bagi? Nah, ada beberapa cara pembagian, tetapi yang saya akan perkenalkan di sini adalah pembagian tentang teologi dan doktrin. Yang pertama, teologi itu dibagi menjadi 4 bidang atau 4 bagian. Ya, yang pertama ada teologi biblika, kedua teologi sistematika, teologi historika, kemudian teologi praktika. Saya jelaskan secara singkat saja ya. Teologi biblika itu mempelajari tentang teks Alkitab dan seputarnya. Ya, seputarnya itu apa? Ya, ada kamus, ada leksikon, kamus bahasa, ada ensiklopedia, kemudian ada tafsiran, dan lain-lain. Ada interlinier. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan manuskrip Alkitab, peta Alkitab, segala sesuatu yang berhubungan dengan isi Alkitab atau teks Alkitab, itu disebut teologi biblika. Ya, karena itu kalau saudara mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan penafsiran Alkitab, kemudian pengantar Alkitab, itu semua termasuk di dalam teologi biblika. Nah, yang kedua teologi sistematika atau yang sering disebut sebagai teologi doktrin gitu ya. Teologi sistematika ini biasanya dikenal sebagai doktrin. Di dalamnya itu mempelajari tentang tema-tema utama di dalam Alkitab dan itu dipelajari secara sistematika, jadi dikategorikan dengan baik sehingga kita bisa mempelajari dengan lebih tepat dan lebih mudah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah teologi historika. Teologi historika ini mempelajari tentang seluruh sejarah kepercayaan umat percaya atau umat Allah gitu ya. Jadi dari awal Tuhan memanggil seluruh umat manusia sampai dari penciptaan, bahkan dari umat Allah yang dipanggil oleh Tuhan sampai berdirinya gereja sampai berikutnya ya. Jadi seluruh sejarah umat percaya Allah, bagaimana Allah menuntun mereka, bagaimana Allah membukakan diri, itu semua dicatat untuk kita tahu bagaimana Allah membukakan diri atau secara progresif Allah menunjukkan kepada kita apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan orang-orang percaya ya. Nah, itu
saudara bisa pelajari di historika, kayak termasuk misalnya sejarah gereja, sejarah umat pilihan Allah dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang keempat adalah teologi praktika. Teologi praktika ini adalah teologi yang mempelajari seluruh aplikasi dari pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Alkitab. Ya, jadi itu aplikasinya atau ilmu-ilmu yang akhirnya terbentuk karena bagaimana kita mengaplikasikan pengajaran Alkitab. Contohnya misalnya kepemimpinan, ya itu teologi praktika, konseling itu juga, musik itu juga, ya pelayanan anak-anak atau pendidikan Kristen itu juga teologi praktika. Ya teologi praktika saudara mungkin jauh lebih kenal karena banyak sekali diberikan pengajaran kepada khususnya orang-orang awam karena mereka membutuhkan tuntunan praktis gitu ya di dalam menjalankan pekerjaan atau hidupnya. Nah, sedangkan doktrin itu pembagian doktrin di setiap aliran teologi beda-beda memang gitu ya. Kalau saya berkata tentang aliran teologi karena sesuai dengan yang sekarang kita ketahui ya, gereja-gereja memiliki aliran-aliran teologi tertentu, nah itu beda lagi gitu ya. Ada yang teologi baptis, ada teologi reform, teologi Lutheran, teologi Pantekosta dan lain-lain, itu sesuai dengan aliran kepercayaan sistem teologi yang mereka susun gitu ya. Nah, pembagian doktrin juga setiap aliran teologi beda-beda gitu ya. Nah, tapi yang secara umum saya akan memberikan yang secara umum dilakukan itu kira-kira ada 8 ini. Jadi ada yang sampai 9, ada yang sampai 11, ada yang cuma 5, 6 gitu ya. Jadi tergantung aliran teologi membaginya seperti apa. Tapi yang sekarang kita lihat seringkali adalah ini doktrin Alkitab atau dengan pengantarnya yaitu prolegomena. Seperti yang kita sedang pelajari ini sebenarnya adalah prolegomena. Kemudian kedua doktrin Allah, doktrin Kristus, doktrin Roh Kudus, doktrin manusia dan dosa, doktrin keselamatan, doktrin gereja, dan doktrin akhir zaman. Nah, ada aliran-aliran yang menambahkan seperti doktrin malaikat, ya, ada juga doktrin pengudusan dan lain-lain. Jadi tergantung alirannya. Nah, yang terakhir kita belajar tentang apa hubungan teologi dengan ilmu-ilmu yang lain. Mengapa teologi disebut sebagai ratu dari ilmu-ilmu atau Queen of Sciences? Dari manakah asal ilmu-ilmu pengetahuan? Nah, ini mungkin lebih banyak tentang bagaimana teologi ditempatkan di antara ilmu-ilmu yang lain, ya. Nah, saudara, teologi pada awalnya disebut ratu dari ilmu-ilmu karena mereka saat itu mempercayai bahwa Allah adalah sumber dari semua kebenaran. All truth is God's truth. Ya, itu kata-kata yang sangat terkenal yang diucapkan oleh John Calvin. Karena pada saat itu teologi adalah sumber dari semua kebenaran karena semua kebenaran itu berasal dari Allah, gitu ya. Dan Alkitab menjadi standar untuk mengetahui tentang Allah dan pandangan dunia. Jadi, saudara, ketika kita mempelajari teologi, maka kita tahu bahwa dari Alkitab maka muncul kebenaran-kebenaran yang Allah bagikan. Misalnya kebenaran alam semesta, bagaimana Allah menciptakan dunia, kemudian pengajaran atau ilmu tentang manusia, antropologi, bagaimana Allah menciptakan manusia dan menjadi sifat-sifat manusia dan dari sejarah kehidupan manusia, bagaimana manusia berpindah, berkembang dan selanjutnya sampai sekarang gitu ya. Nah, jadi saudara, kemudian setelah ada sekularisme dan juga banyak orang tidak lagi percaya bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan ilmu-ilmu mulai keluar dari jalur keyakinan agama, maka teologi tidak lagi menjadi ratu dari ilmu-ilmu
dan mereka memisahkan diri dan mereka tidak lagi menganggap Allah sebagai sumber dari seluruh kebenaran. Nah, itu yang kita lihat terjadi sampai saat ini. Jadi saudara, apakah teologi itu menjadi sumber ilmu-ilmu? Kita sebagai orang Kristen percaya bahwa teologi itu sumber dari semua ilmu, karena Allah lah yang menciptakan semua ilmu itu. Seluruh pengetahuan itu datang dari Allah, tidak ada yang lain. Karena Alkitab berkata seluruh kebaikan, seluruh hal yang baik itu datang dari Allah. Dan ilmu pengetahuan itu baik. Itu baik ilmu biologi, ilmu psikologi, kemudian ilmu macam-macam ya, ilmu musik, kemudian ilmu manusia dan lain-lain. Jadi sumbernya adalah dari teologi. Dan teologi itu dari mana? Dari Alkitab. Jadi kalau saudara mempelajari Alkitab, memang Alkitab itu bukan buku ilmu pengetahuan ya, tetapi secara prinsip-prinsip utama kita tahu bahwa Alkitab tidak menyalahi ilmu. Bahkan kebalikannya, ilmu-ilmu itu datang dari sumbernya yaitu Allah, dan melalui karya-karyanya itulah terbentuk semua ilmu-ilmu yang sekarang berkembang menjadi yang ada sekarang ya. Jadi Alkitab sendiri juga mengatakan takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan. Jadi ilmu itu seharusnya tidak bertentangan dengan teologi, tidak bertentangan dengan Alkitab. Bahkan kebalikannya, ilmu-ilmu itu mendukung apa yang sudah dikatakan Alkitab dan apa yang sudah dikatakan oleh teologi ya. Nah, dengan percaya bahwa keseluruhan kebenaran berasal dari Allah, maka tidak seharusnya teologi bertentangan dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Baik itu kebenaran alam, kebenaran filsafat, musik, dan lain-lain gitu ya. Bahkan seharusnya mereka itu akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena itu orang Kristen tidak pernah menentang ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Ilmu-ilmu yang benar-benar asli gitu ya, berdasarkan penyelidikan manusia yang benar, walaupun itu yang melakukan orang tidak percaya, tetap itu berasal dari Allah. Karena itu adalah anugerah umum yang Tuhan berikan untuk kesejahteraan manusia, untuk pemeliharaan Allah terhadap manusia. Sehingga teologi dan ilmu itu harusnya tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi. Ya, nah itu yang kita akui. Dan sekarang saudara mungkin akan jadi bertanya, terus kalau saya sekarang tahu bahwa teologi itu penting, bagaimana saya bisa memulai belajar teologi? Nah, ada 3 hal yang saya sarankan. Pertama adalah banyak baca firman Tuhan. Ya, teologi itu dibuat oleh para ahli, tetapi teologi itu harusnya menjadi personal knowledge atau menjadi pengetahuan pribadi kita, karena teologi adalah hasil dari pergumulan kita dengan firman Tuhan. Jadi bacalah banyak firman Tuhan sehingga saudara tahu kalau saudara ditawarkan dengan pengajaran-pengajar teologi yang tidak alkitabiah, saudara langsung tahu loh ini nggak sama dengan Alkitab gitu ya. Kalau tidak sama artinya teologi itu teologi sesat ya. Tapi kalau teologi yang benar itu pasti didukung oleh firman Tuhan, karena teologi yang benar itu berasal dari firman Tuhan. Jadi bacalah firman Tuhan banyak-banyak. Dari situ saudara sedang berteologi. Ya. Saudara tidak harus sekolah teologi untuk belajar teologi. Dengan membaca banyak firman Tuhan, saudara sedang berteologi. Yang kedua, banyak bertanya. Ketika kita membaca Alkitab, seringkali kita kalau kita nggak ngerti gitu ya, atau nggak mudeng gitu, kita skip gitu ya. Nah, itu mungkin cara yang kurang baik. Kalau itu sesuatu yang kita tidak bisa mengerti, alangkah baiknya kalau kita catat dan kita mulai bertanya-tanya. Ya. Jadi sambil membaca firman Tuhan, kita berdoa agar Roh Kudus memberikan pertanyaan yang tepat untuk kita bisa belajar lebih banyak. Dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu, kita tidak diamkan, tetapi kita mulai tanya, kita mulai memikirkan lebih banyak, membaca firman Tuhan jadi lebih serius, kemudian bersekutu dengan hamba-hamba Tuhan atau dengan orang-orang Kristen yang dewasa iman, dan mulai mendiskusikan sehingga melalui pembicaraan persekutuan itu kita mendapatkan jawaban-jawaban. Atau bisa yang ketiga yaitu membaca buku-buku Kristen yang bermutu. Maaf, itu nomornya salah.
Nomor 3, membaca buku-buku Kristen yang bermutu. Jadi saudara, kita tahu membaca buku-buku Kristen itu juga penting. Walaupun tidak sama pentingnya dengan membaca firman Tuhan. Tetapi buku-buku Kristen yang bermutu, yang alkitabiah, itu juga adalah dari Tuhan. Ya, karena seluruh pengetahuan, saudara ingat tadi ya, seluruh kebenaran pengetahuan itu berasal dari Allah. Sehingga kalau kita membaca sesuatu yang benar, kita tidak perlu takut. Karena Allah pun bisa memakai itu untuk menyatakan dirinya, menyatakan apa yang dia lakukan. Jadi banyak buku Kristen yang alkitabiah yang dapat menolong kita untuk mengerti penjelasan firman Tuhan dengan lebih baik. Contohnya, kalau saudara ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana berdoa, Alkitab sudah banyak menceritakan tentang bagaimana berdoa, tapi mungkin saudara perlu penjelasan lebih luas. Maka saudara bisa membeli buku-buku Kristen yang alkitabiah tentang doa. Sehingga dari situ saudara semakin tahu bagaimana mengaplikasikannya, semakin tahu wawasan yang lebih luas, dan lain-lain. Dan seluruh bagian dari kehidupan Kristen kita bisa belajar dari buku-buku Kristen yang bermutu, yang bisa menolong kita. Bahkan buku-buku yang bukan Kristen pun kadang bisa menolong kita, kalau itu memang bersumber dari kebenaran yang asli, yang dari Allah. Ya, karena itu Bapak Ibu jangan takut membaca buku, baik buku Kristen atau buku bukan Kristen. Dua-duanya bisa menolong kita untuk memberi penjelasan yang lebih jelas, karena keterbatasan kita, bukan keterbatasan Alkitab atau bukan keterbatasan Allah, tapi keterbatasan kita pembacanya, sehingga kita perlu dibantu oleh buku-buku yang lain. Gitu. Nah, saya harap sekarang saudara tahu bahwa ketika kita ingin mengenal Allah lebih dalam, maka kita sedang berteologi. Jadi apakah teologi itu penting? Ya. Apakah teologi untuk semua orang? Ya. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya orang-orang yang melayani Tuhan secara full time, tetapi kita, siapa saja yang ingin mengenal Allah, saudara harus berteologi. Terima kasih.